Pernahkah kamu berhenti sejenak untuk memikirkan tentang kecepatan? Bukan kecepatan mobil, tapi kecepatan sebuah negara. Beberapa dekade yang lalu, Tiongkok adalah negara yang identik dengan kemiskinan. Itu adalah tempat dengan sejarah yang luar biasa, tapi janji modernnya terbatas. Berita utama Barat sering menggambarkan gambaran masyarakat agraris yang berjuang. Sekarang, mari kita maju ke tahun 2025, 17 Oktober. Tiongkok bukan hanya peserta dalam perlombaan teknologi global, mereka yang menentukan kecepatannya. Mereka memimpin di bidang-bidang seperti 5G, kecerdasan buatan, pembayaran digital. Transformasi ini begitu cepat, begitu luas, rasanya bukan lagi seperti perkembangan ekonomi, melainkan pergeseran seismik dalam kekuatan global. Bagaimana ini bisa terjadi? Ceritanya bukan tentang pertumbuhan sederhana, tapi tentang percepatan yang disengaja dan menakjubkan. Dunia menyaksikan, awalnya dengan rasa ingin tahu, lalu dengan ketidakpercayaan. Apa yang butuh berabad-abad bagi Barat untuk membangun, Tiongkok tampaknya membangunnya hanya dalam beberapa dekade. Perubahan itu terlihat di lapangan. Jalanan berdebu menjadi jalan raya 6 jalur. Desa-desa sederhana berubah menjadi kota-kota megah yang berkilauan. Masing-masing menampung puluhan juta orang. Sepeda, yang dulunya simbol jalanan Tiongkok, bagian pertama dan paling penting dari teka-teki ini adalah pemerintah Tiongkok. Ini bukan kisah tentang kekacauan pasar bebas yang menemukan jalannya sendiri. Ini adalah kisah tentang perencanaan yang teliti, dari atas ke bawah. Pemerintah tidak hanya berharap untuk kemajuan, mereka merekayasanya. Bayangkan seorang arsitek agung menggambar cetak biru terperinci untuk sebuah negara. Melalui rencana 5 tahunan yang terkenal, Beijing menetapkan tujuan yang jelas dan ambisius. Mereka mengidentifikasi sektor strategis, telekomunikasi, energi terbarukan, bioteknologi. Kemudian mereka menyalurkan seluruh kekuatan sumber daya negara untuk memastikan tujuan itu tercapai. Ini menciptakan arah yang kuat yang menyelaraskan seluruh negara. Strategi ini jauh melampaui sekadar saran. Pemerintah menjadi investor terbesar untuk masa depan negara. Mereka mengucurkan dana besar ke infrastruktur dasar. Mereka membangun kereta api berkecepatan tinggi, pelabuhan besar, bandara modern, jaringan listrik nasional. Ini menciptakan kerangka sempurna untuk tumbuhnya industri dan teknologi. Rencana besar tidak ada artinya tanpa bahan bakar yang tepat. Mesin ekonomi Tiongkok didorong oleh 3 masukan penting. Manusia, produksi modal. Pertama, manusia. Tiongkok melakukan investasi besar-besaran dalam pendidikan. Mereka memperluas sistem universitasnya. Jutaan insinyur, ilmuwan, teknisi. Ini menciptakan tenaga kerja yang luas dan berbakat. Tiongkok mengirim ratusan ribu siswa terbaik ke Barat. Lulusan kembali membawa pengetahuan dan jaringan. Transfer teknologi. Kedua, Tiongkok merangkul perannya sebagai pabrik dunia. Produksi berbiaya rendah, mainan dan tekstil. Membuat produk untuk Apple merek Barat lainnya. Pabrik belajar kontrol kualitas dan rantai pasokan. Rekayasa presisi dan skala besar. Ekosistem manufaktur mendukung industri teknologi domestik. UP33, pasokan modal yang hampir tak terbatas tersedia. Jika perencanaan pemerintah dan manufaktur meletakkan fondasi, maka ekosistem digital unik Tiongkoklah yang menciptakan ledakan teknologi. Perusahaan teknologi Tiongkok tidak hanya meniru model Barat, mereka menyempurnakannya dan berinovasi melampaui itu. Mereka menciptakan aplikasi super seperti WeChat. Ini bukan hanya aplikasi pesan, ini adalah seluruh alam semesta digital. Di WeChat, kamu bisa mengobrol dengan teman, memesan taksi, membayar tagihan listrik, membuat janji dokter, mengajukan cerai, dan berinvestasi di saham. Dengan mengintegrasikan ratusan layanan ke dalam satu platform, aplikasi ini menjadi sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, menciptakan loyalitas pengguna yang luar biasa dan harta karun data. Ini membawa kita ke pilar kedua, data. Volume data yang dihasilkan oleh 1,4 miliar orang yang menggunakan aplikasi super ini sangat mencengangkan. Setiap pembayaran, setiap postingan media sosial, setiap pembelian online menciptakan titik data. Perusahaan Tiongkok, dengan pembatasan privasi yang lebih sedikit daripada rekan-rekan Barat mereka, telah mampu memanfaatkan lautan data yang masif ini untuk melatih algoritma kecerdasan buatan mereka. Keunggulan data ini sangat besar. Data yang lebih baik mengarah pada AI yang lebih cerdas, yang mengarah pada rekomendasi produk yang lebih baik, pengenalan wajah yang lebih akurat. Jadi, apa rahasia utama di balik kebangkitan Tiongkok yang meroket? Itu bukan satu peluru ajaib. Itu adalah sinergi kuat dari 3 strategi inti.
Pertama, visi jangka panjang yang ditentukan dari pemerintah terpusat yang bertindak sebagai perencana utama dan investor utama. Kedua, investasi besar-besaran dan berkelanjutan pada aset dasarnya, rakyatnya melalui pendidikan, basis industrinya melalui manufaktur. Dan ketiga, pasar domestik yang sangat kompetitif yang mendorong inovasi cepat dimungkinkan oleh ekosistem digital yang unik dan pendekatan pragmatis untuk belajar dan beradaptasi. Ketika kamu menggabungkan elemen-elemen ini, kamu mendapatkan formula untuk transformasi nasional dengan kecepatan yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Tentu saja, kenaikan pesat ini tidak tanpa masalah. Model pertumbuhan ini telah menyebabkan polusi lingkungan yang signifikan, kesenjangan yang melebar antara si kaya dan si miskin, kekhawatiran tentang utang perusahaan. Tangan besi negara juga menimbulkan pertanyaan serius tentang privasi data, pengawasan, hak asasi manusia. Ini adalah pertukaran yang tak terhindarkan yang telah dilakukan dalam mengejar kebesaran nasional. Kisah Tiongkok adalah kisah yang kompleks, penuh dengan pencapaian yang menakjubkan dan tantangan signifikan. Babak selanjutnya adalah tentang mengelola konsekuensi dari kesuksesannya sendiri. Kisah Tiongkok lebih dari sekadar kisah sukses nasional. Ini adalah pelajaran mendalam bagi seluruh dunia. Ini menunjukkan bahwa perubahan besar dan terarah dimungkinkan ketika sebuah negara menyelaraskan sumber daya rakyatnya.